Semua merah, tak ada hitam, merah semua kan. Saya badan sejuk terus dong. Lepas kan Sitian pegang tangan dia, Sitian takut tuh. Saya pegang tangan dia begini, mana tau dia begini langsung Dia cari saya oh. Iya, Dia cari saya kerja. Untuk kali tengok saya kan mata merah, wah satu badan sejuk. Terus So ini khususnya karena di situ kekalahan dia. ya. Oke. Kalau kamu rasa masa tuh Dia rasa macam bilasnya yang pohon baik kan, macam yang punya dada macam yang ditarik. Dia nggak suka, ya betul. Dia tak suka. Masa saya kata kenapa kan sedang ada lirik, tiba-tiba dia pun tuh jangan nyanyi lagu ini. Cepat bangun terus dong. Sebab kamu tahu, ini pentas, ini di sini nih, dia kudus. Dia kudus. Bila kamu ada bawa satu macam ada kesombongan di dalam hati kamu yang kamu tidak sadar, dia akan berlawan di dalam diri kamu. Tidak boleh merasa tertuduh tidak layak dihidup. Tidak boleh sembarangan ya. Sini saya mau kasih tahu rahasia dia di sini. Tidak semua pentas begitu di gereja-gereja, tapi di sini kita dulu ada. Memang suara dia bagus, tapi Tuhan sendiri yang kasih keluar sebab dia punya suara bagus. Jadi itu kalau kamu mau tahu sih Lucifer punya ciri-ciri ini, dia paling kawan rapat dengan orang sombong. Dia paling suka dengan orang sombong. Nah, jadi hati-hati kalau kita pergi pentas ya, kena jaga, betul-betul kena jaga. Sampai waktu dia pimpin di depan, itu kawan lah, dia pimpin di depan, saya di belakang dia sebab waktu itu saya backup singers. Saya terhidu dia punya bau sampai saya rasa saya mau berlutut minta ampun dengan Tuhan untuk dia waktu itu. Tapi masalah dia waktu itu bukan lagu penyembahan. Jadi saya serba salah, saya bilang Tuhan ampuni saya. Sebab saya boleh hidu bau dia. Jadi itu sebab dia kena hati-hati bila pergi depan. Sebab seperti yang saya sudah cakap sebelum ini, penyembahan ini hanya ada dua yang terima penyembahan, Tuhan dengan setan. Kalau Tuhan tidak terima penyembahan kita, of course kita punya penyembahan itu pergi ke tempat yang satu lagi. Sebab dua-dua menuntut penyembahan. Tetapi Tuhan tidak mau menerima penyembahan yang mengandungi bau-bau kesombongan. Oke, kita akan sebab kita ini sekarang iblis tidak dapat serang kita secara fisikal sentuh begini. Sebab kita ini, setiap dari kita ini ada malaikat. Oke, kita ada malaikat. Jadi iblis tidak akan dapat suka-suka sentuh kita secara fisikal, tapi dia akan pakai orang dan pakai mimpi. Ada dua cara yang Roh Kudus kasih tahu dengan saya. Cara iblis menyerang kita adalah pertama, dia pakai orang. Kalau ada seorang yang berhubung dengan kamu dan orang itu minta doa atau ada sesuatu yang dia mau dari kamu dan dia berurusan dengan kamu sehingga kamu stres, sehingga kamu tidak boleh kawal emosi, kamu hati-hati. Itu orang harus dijauhi. Pernah, I think last year, tidak, awal tahun sebelum COVID, kami dua pastor ada berdoa dan Tuhan ada berbicara dan Tuhan kasih tahu dengan saya, dia bilang nanti akan ada ramai orang akan minta didoakan, tetapi tidak semua orang yang datang kepada kamu harus kamu doakan. Waktu itu saya masih bingung, saya tidak paham Kenapa Tuhan cakap begitu? Nanti saya akan memberi hikmat kepada kamu. Siapa yang harus kamu doakan? Tidak semua orang harus kamu doakan. Saya bingung sebenarnya waktu itu Tuhan katakan begitu. Kan kalau orang minta kita doakan, kita harus doakan kan? Tetapi Tuhan bilang tidak semua orang yang datang kepada kamu harus doakan. Nanti saya akan memberi hikmat kepada kamu siapa yang harus didoakan, siapa yang tidak harus didoakan. Jadi waktu itu Tuhan kasih biar saya tergantung, tidak paham apa maksud dia, tetapi baru-baru ini Tuhan kasih tahu dengan saya bahwa itu yang sekarang ini adalah jawaban kepada persoalan saya yang dulu waktu awal-awal tahun sebelum COVID lagi itu. Tuhan kasih tahu bahwa cara iblis untuk menyerang kita, dia pakai orang. Mungkin dia message kita, tolong doakan saya atau saya mau begini, sehingga orang itu membuatkan kita stres. Sebab manusia kalau dia tidak boleh kontrol, kawal dia punya stres,
senang untuk iblis ambil kesempatan. Oke, itu satu melalui orang. Kamu harus hati-hati ya. Siapa-siapa yang ingin tiba-tiba mau dekat dengan kamu, kamu harus hati-hati. Kecuali kita memang satu tim, kita sudah tahu kan. Kedua, melalui mimpi. Oke, karena iblis tidak dapat menyerang kita secara fisikal, macam yang saya bagi tahu tadi, dia akan masuk dalam mimpi kita. Nah, ini saya ada kongsikan dengan Feby, dengan Mela, sebab mereka selalu dekat dengan saya, banyak rahasia yang Tuhan bagi tahu dengan saya share dengan mereka. Sebab saya dulu juga begitu, diserang melalui mimpi. Sebab saya, apa orang bilang yang tim ini kan yang mengetuai ini peperangan, bukan, ini tim dalam berperang. Jadi iblis memang akan attack yang pertama, orang yang paling depan. Mereka banyak serang saya sebab waktu kita physical begini, kita mendoakan, kita berperang, mereka tidak dapat serang saya. Tapi cara mereka serang saya yaitu melalui mimpi. Mereka masuk di dalam mimpi saya, mereka bawa saya berperang. Ada satu kali mereka berperang dengan saya sampai saya punya roh tidak balik-balik di badan saya. Kamu tahu apa jadi kalau roh kamu tidak balik di badan kamu, kamu rasa bingung, kamu tidak boleh berpikir. Itu sama dia macam roh kita ditawan oleh iblis. Kita tidak dapat berpikir kita boleh berpikir tetapi pikiran kita, untuk kita mau proses sesuatu barang itu terlalu ambil masa yang lama untuk kita proses itu barang, dan kita juga susah untuk membuat keputusan. Oke, saya berperang sampai saya keluar pergi alam roh saya sudah keluar dari badan saya, dan saya tidak dapat mengawal peperangan itu sebab di alam roh kan sudah terlalu banyak, dan mereka heret saya sampai mau masuk dalam neraka. Saya cakap dengan Tuhan macam mana ini? Welcome home, dia bilang si pastor. Tapi sebenarnya roh saya belum balik waktu itu. Saya cakap dengan Tuhan tolong saya. Saya tahu sekarang saya ada di neraka, masih berperang. Sebab saya punya dari kaki panas sampai di sini, sampai saya punya bawah pinggang saya rasa macam mau lebur sudah. Jadi saya tahu saya sudah tengah injak bara api. Saya cakap dengan Tuhan macam mana saya mau balik. Ada satu kali kita berdoa di sini tanpa kamu sadar, Tuhan katakan kamu mesti teriak, panggil kamu punya roh. Tapi itu tidak semua mungkin Tuhan izinkan ya. Teriak, panggil roh saya supaya roh saya sadar, dengar saya punya badan di mana, dan dia balik dengan saya. Baru panas yang beberapa hari itu hilang dari saya punya badan. Oke, cara kedua lagi, sebab saya biasanya kalau saya tidur, saya berperang, waktu saya bangun saya akan menjadi sangat letih, seperti saya tidak tidur. Saya punya badan penat, lesu. Saya penat dan saya bangun lemas begitu. Jadi Tuhan ajar saya, waktu tidur kamu berdoa minta darah Yesus untuk membungkusi pintu-pintu yang menjadi laluan iblis untuk serang kita selama itu ditutup. Sebab Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kamu pakai saja itu firman Tuhan. Tuhan, saya tutup semua pintu-pintu yang menjadi laluan iblis dan seal. Maksud dia darah Yesus itu kita buat macam di perjanjian lama, kita minta darah Yesus itu untuk dioles di pintu-pintu yang menjadi laluan iblis tadi. Kamu akan melihat perbezaan dia. Tapi perkara ini kamu harus lakukan setiap malam sebelum kamu berdoa. Dan hanya kata dengan Tuhan, sebab akhir-akhir di dalam kitab Yoel mengatakan bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas anak-anak muda gitu. Mimpi-mimpi akan diberikan. Jadi hanya mimpi yang dari Tuhan, yang dari kerajaan surga yang saya terima. So mimpi-mimpi yang dari Satan yang membuatkan kita itu kalah, itu semua harus ditutup. Oke, satu hal lagi sister. Kalau kamu ada mimpi sesuatu yang rasa kamu pelik atau tidak bagus, kamu bangun terus, cancel semua mimpi-mimpi yang tidak bagus itu. Oke, mungkin tidak bangun sekarang, tapi kalau kamu sudah bangun pagi, you wake up in the morning, then ambil masa doa, cancel. Saya cancel di dalam nama Tuhan Yesus dengan darah Yesus. Hanya darah Yesus saya yang boleh kasih cancel mimpi-mimpi yang buruk begitu. Itu harus dibatalkan dengan darah Yesus. Oke, kadang-kadang dia betul memang mimpi, tetapi di dalam mimpi kita iblis boleh bekerja. Jadi cara dia kita cancel di dalam nama Tuhan Yesus dengan darah Yesus. Hanya darah Yesus yang boleh kasih cancel semua mimpi-mimpi buruk ini. Ini bukan permainan yang
biasa-biasa ya, sebab iblis tahu kita tuh di alam roh macam mana. Jadi mereka pun bukan yang orang bilang biasa-biasa mau serang kita. Dia apa sajalah, by hook or by crook, dia bilang mereka akan serang kita. Saya sengaja bahas Shen konversasi. Okey. Karena dia dengar tadi ibu kata dia mimpi dengan roh keluar punya kan. Shen berapa hari dia bermimpi semirip macam ibu. Dia terbangun, dia lemas, saya nampak roh saya Keluar. Tapi dia keluar, dia nampak gunung dua. Gunung dua tengah-tengah itu ada jalan. 你讲华语啦，等一下我跟你讲。怎样？我就祷告的时候， dia setelah dia berdoa, 我的灵魂就出来， dia itu roh, dia nampak dia roh keluar. 然后我看到一条路啊是白色 Dia 的， nampak itu jalan sangat terang. 然后前面有2个很大个的山， Dua di depan dia dua ada gunung sangat cantik dan besar, hijau, tinggi itu gunung besar. 我看了，我每次祷告的时候，我都会看到这种东 Dia 西。 setelah dia saat dia betul-betul berdoa dan panggil Yesus, dia boleh nampak apa? Itu gunung ah. Lepas ni mimpi deh. 就是有一次就很久了， 这几天啦。好像啊，对，这几天，我就睡觉，一起来的时候嘛，我整身就是没有力啊， Oh dia setelah dia tidur, dia bangun tidur. Lepas dia sangat lemas. 然后我一起来的时候，我就去外面，然后就有2个白白色的东西，因为我这 Dia 只手 keluar, 没有力， Lepas dia bangun tidur, dia keluar, dia nampak 2 putih-putih di tangan dia. Hemat. 进去我手这 Dia 里， masuk dalam tangan dia. 然后我的 Dua 手， barang putih-putih masuk tangan dia. 然后我的手就可以这样子动了。 Lepas dia lemas mah, lepas dia keluar, dia nampak 2 putih masukkan tangan dia, dia langsung ada tenaga kuat. Lepas dia bermimpi itu terus berkata tanya, "Ma, itu gunung 2 apa yang terjadi? Apa yang masuk?" Saya cakap mak pun tidak tahu. Kalau ada senang saya baru tanya pastor. Saya ada tanya itu Kak Mei. Mei pun tak tahu. Dia cakap, "Seri, ini mimpi saya pulang tahu." Berapa hari yang lalu lah. Itulah Shen mimpi yang macam ibu ada roh keluar. Oke, bagi yang kita semua dan terutama Brother Lomin, di tempat ini memang Tuhan pakai semua. Sehingga dia Shen umur dia sekarang berapa? Tuhan pakai dia adalah nabi. Ya. Waktu saya berdoa pertama untuk dia, saya merasa Tuhan pakai anak ini. Lepas itu dikonfirm lagi dengan Samuel dan semua. Dan waktu kami berdoa yang hari Sabtu itu pun dia kata ada satu anak kecil Nabiah. Bukan, ada satu dari tim kamu, dia bilang dia tinggal di mana? Kami tanya, ada satu lagi tim kamu nih yang saya incar ya, dia bilang begitu. Maksudnya yang iblis itu betul-betul mau berusaha mau ambil lah. Kami tanya siapa? Dia jauh dari sini. Oke, waktu itu kita sudah ada bayangan si Sharon. Si Sharon. Lepas tu sudah kami tahu dia tinggal jauh dari tempat kamu, dia cakap begini. Kami dalam pikiran kami si Sharon waktu itu, tapi dia kasih tahu dia budak kecil. Jadi kami tahulah si Sharon. Jadi selepas beberapa hari selepas itu bila itu Sharon yang kamu mulai sakit dengan Shen itu yang kamu hantar pergi hospital. Hari Isnin ya kan? Lepas itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu kami doakan itu roh bagi tahu yang dia pun mencari si Shen begitu dia mau rampas si Shen dan hari Isnin si Shen sudah mulai sakit. Dia nampak iblis ambil roh dia sendiri bercakap sama saya. Mas, saya nampak itu roh jahat ambil roh saya. Shen sudah berkata ini, Bu. Ya, kami tidak mau bagi tahu sebab kami tidak mau kamu risau, tapi kami ada berdoa dan yang waktu itu kami pastor berdoa, ada kami pastor telepon. Itu hari berapa itu Sherena? Saya mau lihat Hari Selasa. mungkin
Dia ada beritahu juga dia di Sebelum- Sedenak. Iya, di Sedenak. Nah itu pas jumpa dokter hari itulah. Iyalah, hari berapa kamu jumpa dokter? Hari Selasa. Ya, sebab yang hari itu baru kami pas tahu dan kami terus telepon si Sharon berdoa untuk si Sharon muntah-muntah. Kami tidak tahu apa kejadian si Sharon di sana. Ada muntah kan Sharon? Iya, dia ada. Dia ada. Dia tapi sudah sembuh ya. Ya, tadi datang bengkak sakit, datang sini. Nah dia cakap, "Mak, perlu saya kembang lagi." Dia cakap sakit. Sakit ya? Sekarang masih sakit ya? Kali gue tuh. Suka masa ini. Oke, kita coba kasih jimat kita coba. Ya sudah. Oke, apapun ini semua kesaksian. Bukan satu orang bercakap, tapi semua. Dan kalau satu cakap mau lagi sambung. Jadi ini adalah tujuan dia untuk kesaksian ini menguatkan iman kita semua. Kuatkan kita, confirm ini bukan bohong, bukan dicipta direka-reka oleh Pastor Jipa atau siapa-siapa ini. Satu semua kita setuju ini benar. Reality dan tidak rugi, tidak sia-sia kita mengambil waktu fokus dalam bidang ini. Ya, karena ini saya rasa tidak tahulah, tapi sepertinya satu-satunya kita saja. Ya, karena waktu sebelum ini semua terjadi, roh Tuhan dia melayang-layang. Karena sebelum kami dengan ibu berdoa di tempat ini, bahkan sebelum terjadi apa-apa ini, revival ini, dan roh itu melayang-layang di JB ini mencari gereja, mencari hamba Tuhan untuk dia mau masuk pakai. Tapi saya diperlihatkan itu hati saya menangis. Dia beritahu tidak ada satu pun, semua sibuk. Dia roh ini mau memberitahu yang perkara ini kepada mereka. Tapi akhirnya dia beritahu, dia menemukan di sini. Dan saya kata, siapalah kami ini Tuhan. Kami kecil saja, tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan beri kepercayaan kepada kami beri yang terbaik. Waktu itu Brother Jeremiah belum ada, Victor belum ada, Ibu Rita pun waktu itu belum ada. Karena ini jauh lebih kan awal. Dan ini kita adalah sampai ke satu masa penggenapan. Ya, penggenapan apa yang Tuhan mau lakukan. So ini bukan soal bahasa sudah. Ini fire satu bahasa saja. Kita perang musuh satu saja, yaitu Lucifer dan dia punya tim. Dan kita adalah yang Tuhan jawab doa saya. Tuhan kalau mau Tuhan buat itu revival antar orang. Antar orang tolong saya tidak boleh buat. Dan pada hari ini kamu semua ada di sini dan melihat sama-sama. Dan welcome to the battle. Kita dalam peperangan. Ya, Tuhan akan perlengkapkan, persiapkan semua. Walaupun tidak lama nanti ini saudara kita Lumin akan kembali ke Singapura, ke negara asal. Tapi dia sempat mendengar kebenaran ini supaya dia boleh support Ibu Rita apapun yang terjadi. Kita di sini kita sudah buat komitmen, kita akan support, dukung antara satu sama lain. Ya, saya pun boleh kena, kamu support saya, kita antara satu sama lain. Karena ini satu tim, bukan satu orang. Ya, walaupun dalam Holy Fire ini, Holy Fire pelayanan ini Tuhan tunjukkan Pastor Joe yang sebagai dia punya ya di depan dan dibantu dengan ada beberapa orang. So, oke, sampai di sini. The great news is yang Tuhan bagi tahu dengan saya awal bulan 12 ini ya, sehingga Tuhan mempertemukan saya sendiri, mengizinkan saya melihat setan keuangan itu sendiri. Saya tanya dengan Tuhan, kenapa kau mau Tuhan saya sampai saya cakap lintang pukang sudah. Kenapa Tuhan mau saya melihat setan ini? Jenis setan yang itu tuh ya, yang mamon itu. Tuhan katakan bahwa sebelum saya memberkati kamu harus jumpa dengan setan uang itu sendiri, supaya kamu bukan menjadi hamba uang, tetapi kamu menjadi tuan kepada uang. Maksud dia kita itu tidak takluk kepada keinginan uang itu, roh uang itu sendiri. Uang itu sebenarnya tidak ada salah, tetapi uang itu ada satu roh yang kontrol dia. Dan Tuhan bagi tahu dengan saya bahwa 2021 is year of blessing.
Great battle, great blessing. Saya tidak tahu, itu yang saya terima. Great battle, great blessing. So kita semua dalam keadaan ready untuk diserang dan ready untuk menyerang. Kita bukan hanya bertahan saja, tetapi kita harus menyerang. Kita juga mau menyerang. Sebenarnya kalau semua tim sudah ada hari ini, sudah Tuhan bagi tahu dengan saya plan. Dia punya protokol bagaimana kita mau buat serangan itu, tetapi tidak jadi, mungkin bukan rencana Tuhan, belum masa dia ya. Kita harus bertindak ikut masa Tuhan. Saya tidak tahu sama ada kita buat Sabtu kita punya New Year ini, kita mau declare peperangan. Lepas itu nanti tahun depan kita akan masuk tahun yang baru dengan satu peperangan yang dahsyat dan berkat yang dahsyat. Sebab itu yang Tuhan keep telling me dalam beberapa waktu ini, bahwa ada satu berkat saya yang Tuhan katakan, ada berkat yang saya sudah sediakan untuk kamu di tahun 2021 yang dahsyat yang akan kita terima ya, yang akan Tuhan curahkan kepada kita, supaya itu menunjukkan bahwa benar penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita yang melakukan pekerjaan ini. Dia tidak suruh kita pergi begitu-begitu saja tanpa memberi upah kepada kita. Terakhir nih, orang yang ada di sini adalah saya selalu isytiharkan berkat. Ya, kamu tahu nih, ini janji saya pada Tuhan. Tuhan bawa orang di sini, saya mau mereka diberkati. Ya, betul. Ini dengan ada sampai saya jarang jumpa istilah ini, tapi ini keluar Tuhan berikan saya full package blessing. Berkat package yang penuh. Ada orang selalu dia bilang berkati aku, lebih itu kepada sama ada kesehatan atau keuangan. Tapi kalau package yang penuh itu lengkap daripada seluruh, dari segi mentalnya, emosinya, hati, damai, sukacita, keuangan, harta, segala macam lengkap. Jadi itulah kita minta, kan sebenarnya Tuhan mau beri itu. Dia bukan Tuhan yang Tuhan uang saja, Tuhan kesehatan saja, tapi dia adalah Tuhan segala sesuatu. Jadi alang-alang kita minta, Tuhan kami minta isytiharkan berkat package yang penuh atau full package blessing dicurahkan ke atas kami. Dan itu saya nampak dalam kehidupan Brother Jimmy, nampak dalam kehidupan Brother Victor, nampak dalam Joel, walaupun dia ada cabaran, ya dalam kebanyakan satu berkat kelepasan, pembebasan, damai, sukacita, ya. Dan terakhir sekali, kalau dalam perjanjian lama dalam Alkitab, mereka ada peperangan, orang Israel melawan dengan musuh. Dan selepas peperangan mereka kalahkan musuh itu, mereka akan ada penjarahan. Kamu masih ingat kan? Dia battle when itu enemy kalah, mereka ambil semua harta. So bila dia cakap tadi kan memang ada great battle, tapi ada great blessing. Great blessing itu adalah, tidak tahu bahasa Inggris, penjarahan. Ya. Dia ambil karena mereka itu pun berperang, mereka ambil harta orang lain. Iya, kalahkan mereka yang ambil. Tapi kali ini kita akan mengalahkan satu tentara yang besar dan punya kekayaan barang-barang yang mereka bawa, dan kita akan kalahkan mereka. There will be a great battle, great revival, great harvest. Harvest itu harvest jiwa, menuai jiwa-jiwa dan juga segala berkat-berkat. Oke, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengar kesaksian. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua kesaksian ini memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mempromosikan siapa-siapa, menonjolkan siapa-siapa, tapi kami mau memberitahu bahwa pekerjaan Tuhan bekerja bukan dalam 1-2 orang, tapi hampir setiap kami di sini. Kami merasakan, mengalami. Ini adalah pengalaman pribadi. This is a personal encounter, personal experience with you, Lord. Bukan dikarang-karang, bukan cerita-cerita omong kosong, tapi ini sungguh nyata. Orang bilang itu dusta, orang bilang itu gila, tetapi bagi kami sungguh nyata. Sungguh ini so real, sungguh nyata. Daraba seke barabaraba lake arosebe khebe araba se araba sere haraba ahusurabare soke khebe raba sereba
All honor, and glory belong to Jesus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan, panjatkan kepada Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian penyembahan kami. Bukan Lucifer, bukan Satan, tetapi Bapa di sorga, Tuhan Yesus, menerima segala pujian penyembahan kami. Oh, we want to give more. We want to give more. Haleluya. And we want more from you, Lord. Kami minta urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Turun ke atas setiap kami. Akan lebih nyata lagi. Pengalaman pribadi lebih nyata lagi Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah menyertai kami selama ini peperangan. Dan kami menang dalam setiap peperangan. Haleluya. Bukan gagah, bukan kuat, tetapi roh Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih semua ini kami katakan karena kami sangat-sangat mengasihi, mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Kami lakukan ini semua karena cinta kami kepada Yesus. Ku mau cinta Yesus. Kami boleh bertahan di dalam penderitaan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus. Lagi sekali, ku mau cinta Yesus sungguh-sungguh segenap hati. Ku mau kami sungguh. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus. Ku mau cinta Yesus selama. Kami lakukan semua karena cinta kami Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Ya Abah, ya Abah, Bapa, kami panggil namamu. Ya Abah, seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Lagi, ya Abah, ya Abah, oh ya, kami semua anakmu. Your presence, your presence. Fire, 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 fire. Receive, receive, receive. Sekebera, sekedebera. Fire, receive the fire. Receive the fire. Receive, receive. Ini fire, rasa. Dengan suara yang lembut tanpa musik. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Abah. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rancangan. Ya Abah, dengan bersama musik suara yang keras. Ya, hey, hey, oh, Abah, Abah, Bapa, Tuhan yang memanggil. Pakailah sesuai dengan
Lagi yang terakhir segenap hati ya Abba. Ya Abba. Abba, Abba, Abba. Surahkan fire. Yes, the love of God. Kasih Bapa, kasih dan kuasa, love and power. Yes, kasih Bapa, kasih. The love of Abba Father, the love of God, the love of God. Pakailah sesuai dengan pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Minta Ibu Rita mengaminkan doa kita. Haleluya. Syekar basara bare biar basih bahana iya khebara basih. Haleluya. Yes. Ya rasa kami menerima, kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Yes. Syakar wasan. Yes, sakabar basan. Rahabasikan. Seke sama. Pernyataan-pernyataan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Bapak, kami tahu, kami sadar Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan melakukan panggilan-Mu, meneruskan misi yang Tuhan memberikan buat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini Bapak. Pakailah kami Tuhan untuk melakukan seluruh kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Bapak. Berikan kami terus kesehatan bagi setiap kami tim Holy Fire Bapak. Apapun cabaran di hadapan kami percaya Engkau memberikan kemenangan yang gemilang buat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terus meminta darah-Mu membungkus kami, darah-Mu membentengi kami. Roh Kudus-Mu terus yang menuntun kami Tuhan. Roh Kudus-Mu terus yang mengajari kami. Roh Kudus-Mu terus yang memakai setiap kami Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan kembali dari tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan menyertai kami, perjalanan kami, kendaraan yang kami pakai, istirahat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap ada di dalam setiap kehidupan. Haleluya, Terima kasih Bapak, di dalam nama Jesus. Kami berdoa, kami siap syukur. Haleluya. Amin. Jadi, haleluya. Jadi acara kita malam ini sampai di sini. Kita jumpa lagi 31. Waktu itu mungkin kita bawa ada pengaji kita. Nanti kita di dalam. Ya, silakan duduk dulu. Ya. Jadi kali ini berlain-lain. Biasa kita buat pelepasan, mendoakan orang, tapi ini malam ini lain.